Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kali ini saya akan membahas dan menyampaikan topik narasi tentang ayat-ayat Quran terkait dengan sifat dan karakteristik orang munafik dalam faham di negara sekuler, volume 7. Narasi ini adalah merupakan kelanjutan dari penjelasan atas narasi sebelumnya, yaitu volume 6, terkait dengan sifat dan karakteristik atau indikator tentang orang munafik berdasarkan referensi ayat-ayat Quran. Hal ini sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh orang yang beriman, yang mengikuti jalan yang lurus dengan memahami Quran sebagai petunjuknya atau Huda, dan yang memberikan penjelasan ada yang benar dan salah, atau Furqan, yang jika dipahami akan memberikan keterangan yang jelas antara yang benar, hak, dengan yang jalan salah, batil, atau sesat, agar kita dapat mengkoreksi diri untuk bisa menghindari dari kemungkinan termasuk dalam kelompok orang munafik yang akan berkonsekuensi azab sangat berat di akhirat nanti. Sebelum penjelasan lebih lanjut tentang sifat dan karakteristik orang munafik yang banyak disebut dalam ayat Quran yang saya sampaikan dalam beberapa narasi volume sebelumnya dan kali ini, maka juga perlu diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya definisi orang munafik itu, yaitu adalah sebenarnya sama dengan orang kafir, mengingkari atau menolak ajaran Islam baik sebagian atau keseluruhan, tapi mereka tetap mengaku sebagai beragama Islam. Dalam konteks negara sekuler adalah cukup jelas bahwa siapa saja yang mendukung dan melaksanakan sistem kenegaraan yang tidak menggunakan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah adalah mereka termasuk sebagai orang yang kafir, ingkar kepada Allah, zalim, tidak adil, dan fasik, tidak taat pada perintah Allah, sesuai Quran Surah Al-Maidah ayat 44 sampai ayat 50 yang sering saya sampaikan dalam banyak narasi terkait hukum Allah. Berikut ini surah dan ayat-ayat Quran sebagai kelanjutan atas narasi sebelumnya yang terkait dengan penjelasan sifat dan karakteristik orang munafik. Referensi 31. Quran Surah At-Taubah ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'diha ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh dan mereka menggenggamkan tangannya kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan adalah sama dalam hal mengumumkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Mereka memerintahkan kekafiran kepada Allah dan mendurhakai Rasul-Nya, melarang dari keimanan dan ketaatan, menahan tangan mereka untuk berinfak di jalan Allah. Mereka lupa kepada Allah, tidak mengingat-ingatnya, maka Dia pun melupakan mereka dari rahmat-Nya. Dia tidak memberikan taufik kepada mereka menuju kebaikan. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang telah keluar dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka berpaling dan lalai dari Allah sehingga mereka hanya sedikit sekali mengingat Allah, maka Allah pun melalaikan mereka dari rahmat-Nya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu telah keluar dari ketaatan Allah dan dari jalan kebenaran menuju kemaksiatan dan jalan kesesatan. Allah berfirman, orang-orang yang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain, karena mereka bersekutu dalam kemunafikan, maka mereka pun saling mendukung. Ini adalah pemutus bagi orang yang beriman dari pengangkatan mereka menjadi teman. Kemudian Allah menyebutkan sifat umum orang munafik yang tidak keluar darinya orang besar dan orang kecil dari kalangan mereka. Allah berfirman, mereka menyuruh berbuat yang mungkar, yaitu kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan.
dan melarang berbuat yang ma'ruf, yaitu iman, akhlak yang mulia, amal yang syalik dan adab-adab yang luhur. Dan mereka menggenggamkan tangannya dari sedekah dan jalan-jalan kebaikan, ciri mereka adalah kekikiran. Mereka telah lupa kepada Allah, tidak mengingat kecuali sedikit, maka Allah melupakan mereka dari rahmat-Nya. Dia tidak membimbing mereka kepada kebaikan dan tidak memasukkannya ke dalam surga, akan tetapi membiarkan mereka di lapisan neraka paling bawah, kekal dan dikekalkan di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang fasik. Kefasikan dibatasi dari mereka lebih besar dari kefasikan selain mereka, buktinya adalah azab mereka lebih berat dari azab yang lainnya, dan bahwa orang mukmin sangat disulitkan oleh mereka jika mereka hidup di kalangan orang-orang mukmin dan untuk menghindari mereka yang sulit. Referensi 32 Quran Surah At-Taubah ayat 68 Wa adalul munafiqina wal munafiqati wal kuffara narul jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum asbun muqim. Allah menjanjikan, mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Ayat tersebut menjelaskan ancaman Allah SWT kepada orang munafik dan kafir berupa neraka jahanam dan kekal di dalamnya, serta laknat darinya dan azab yang abadi. Ayat ini juga mengindikasikan bahwa kekalnya mereka di neraka itu sudah cukup sebagai hukuman dan mereka tidak berhak mendapatkan rahmat Allah. Atas perilaku mereka itulah Allah menjanjikan hukuman bagi orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan juga orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Di sanalah Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal sebagai balasannya yang setimpal. Ayat ini menerangkan ancaman Allah kepada orang-orang munafik baik pria maupun wanita dan ancamannya kepada orang-orang kafir. Allah mengancam mereka dengan azab api neraka dan mereka kekal abadi di dalamnya. Mereka mendapat kutukan Allah di dunia dan di akhirat, serta mereka tidak berhak mendapat rahmat Allah. Azab Allah terus-menerus menimpa mereka baik azab fisik maupun siksaan batin yang tak habis-habisnya. Mereka tidak dapat melihat wajah Allah karena melihat wajah Allah itu tidak diizinkan bagi orang-orang yang mengingkarinya. Referensi 33 Quran Surah At-Taubah ayat 69 Kalazina min qablikum kanu asyada minkum wawiyatau wa aksaru aywa alau wa aula ada'a fastamtalu biqola'akihim fastamtatum biqola'akikum kamastamta'alazina min qablikum biqola'akihim wa khubtum kalazini qolhu ulaqika habib khotama alun fitunya awal akhirah wa ulaqika humul qasirun. Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat ini menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang munafik dan musyrikin di masa Nabi Muhammad SAW disamakan dengan orang-orang terdahulu yang lebih kuat dan memiliki lebih banyak harta, namun pada akhirnya amalan mereka menjadi sia-sia di dunia dan akhirat karena menikmati kesenangan duniawi secara berlebihan dan melakukan kebatilan, sehingga mereka termasuk orang-orang yang rugi. Tujuan ayat ini adalah untuk mengingatkan umat Islam akan nasib orang-orang yang ingkar dan munafik, serta menjadi pelajaran agar tidak terjerumus dalam kemunafikan hanya karena ingin memperoleh kesenangan duniawi yang dapat melupakan tujuan akhirat. Referensi 34 Quran Surah At-Taubah ayat 73 Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'ahum jahannamu wa bisal masyir. Wahai Nabi, berjihadlah melawan
orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah berfirman kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu." Yakni bersungguh-sungguhlah dalam berjihad melawan mereka dan bersikap keras kepada mereka jika memang kondisinya menuntut itu, termasuk dalam jihad ini adalah jihad dengan tangan dan jihad dengan hujah dan argumentasi. Siapa di antara mereka yang terang-terangan memerangi, maka dia dijihadi dengan tangan, lisan, pedang dan tombak, dan barang siapa tunduk kepada Islam dengan perjanjian damai, dengan membayar jizyah, maka dia dijihadi dengan argumen dan hujah, dijelaskan kepadanya kebaikan Islam dan keburukan, kesyirikan, dan kekufuran. Ini yang mereka dapatkan di dunia. Dan, adapun di akhirat maka tempat mereka ialah neraka jahanam. Dan mereka tidak keluar darinya. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Allah SWT memerintahkan Rasulullah SWT untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keras kepada mereka, sebagaimana dia memerintahkan agar bersikap lemah lembut orang yang mengikuti beliau, yaitu orang-orang mukmin. Dia memberitahukan bahwa tempat kembali orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu adalah di neraka di akhirat nanti. Sebenarnya umat Islam di setiap negara yang mayoritas penduduknya dalam setiap masa perlu memiliki tentara sendiri sebagai tentara Allah, jundullah, untuk melawan musuh Islam yaitu orang sekuler yang kafir dan munafik, dalam upaya perjuangan untuk selalu dapat menegakkan hukum Allah dalam negara, dan umat Islam harus hanya dipimpin oleh Amirul Mukminin dan Khalifah, untuk skala global, tidak dengan pemimpin dalam bentuk yang lainnya, untuk memungkinkan adanya kekuasaan dan otoritas dalam menegakkan hukum Allah. Karena Nabi saja dan semua para khalifah lanjut Nabi selalu memiliki tentara Allah untuk menjaga kekuatan dan otoritas dalam menegakkan hukum Allah dalam negara, sehingga jika umat Islam yang lurus mengikuti Allah dan Rasul-Nya, tentunya mereka juga harus melanjutkan konsep kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabi dalam mengatur penegakan hukum Allah oleh yang memiliki otoritas kepemimpinan umat Islam. Referensi 35 Quran Surah At-Taubah ayat 74. Yahlifuna billahi ma'akuluhu, wa laqad quluhu kalimatal kufri wa kafaru bada islamihim wa hamemu bima alam yanaluhu, wa ma'anaqamuhu ila an agnaahumullahu wa rasuluhu min fadli, fa yatuhu yaku khairul lahum, wa yatawallahu yu'azzikumullahu, asban alimam fid dunya wal akhirah, wa ma'alahum fil ardi min waliyyi wa la nasir. Mereka, orang munafik, bersumpah dengan nama Allah, bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir setelah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya, sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka, jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat, dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik yang bersumpah dengan nama Allah untuk menutupi perkataan kekafiran mereka dan keinginan jahat terhadap Rasulullah, serta ancaman bagi mereka jika tidak bertobat atau berpaling dari kebenaran. Ayat ini merupakan peringatan keras bagi orang-orang munafik agar mereka menyadari kesalahan mereka dan segera bertaubat untuk menghindari murka Allah SWT. Orang-orang munafik akan melakukan apa saja demi menutupi keburukan perilaku dan ucapannya. Bahkan, mereka berani bersumpah dengan nama Allah di hadapan engkau, wahai Nabi, bahwa mereka tidak pernah mengatakan sesuatu yang menyakiti engkau, padahal sumpah itu bohong belaka. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, yaitu mencela Nabi Muhammad dan agama Islam,
dan telah menjadi kafir dengan terkuaknya kebusukan hati mereka setelah sebelumnya mereka menutupinya dengan pura-pura mengikuti ajaran Islam, dan mereka juga sangat menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya, yaitu membunuh Rasulullah. Mereka tidak mencela, melainkan didorong oleh rasa iri dan dengki karena Allah dan Rasul-Nya melimpahkan karunia-Nya kepada mereka dengan jumlah lebih kecil, tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Maka, jika mereka bertobat dari sikap kemunafikan dan menyesalinya, sehingga tobatnya akan diterima, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling dari iman serta tetap dalam kemunafikannya, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dengan berbagai bentuk, dan di akhirat dengan neraka jahanam, dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi jika azab menimpa mereka. Orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah untuk meyakinkan orang-orang mukmin dan Nabi Muhammad bahwa apa yang dilaporkan kepada Nabi tentang tipu muslihat yang merendahkan martabat Nabi Muhammad SAW atau mengurangi kemahasucian Allah SWT yang mereka ucapkan tidaklah benar dan merupakan fitnah belaka. Mereka tidak mengaku telah mengucapkan kata-kata kufur terhadap Nabi Muhammad. Allah mendustakan pernyataan mereka itu meskipun mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka yang telah mengucapkan kalimat kufur berarti telah murtad dan menjadi kafir kembali sesudah Islam karena mereka telah melampaui batas untuk membinasakan Nabi. Orang-orang munafik itu ialah orang-orang Islam yang keimanan mereka hanya secara lahir tidak pada batin. Mereka memusuhi Rasul dan orang-orang mukmin dengan cara yang sangat licik sebagai musuh dalam selimut. Mereka sangat berbahaya bagi Islam. Di akhirat nanti mereka memperoleh apa yang diancamkan Allah, yaitu api neraka tingkatan yang paling bawah di mana mereka tinggal abadi di dalamnya sebagaimana diutarakan dalam firman Allah. Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa orang-orang munafik itu tidak akan mendapat pembela di dunia dan di akhirat karena tiap-tiap orang yang telah mendapat kehinaan dari Allah tidak seorang manusia pun sanggup menolongnya. Kata penutup. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin.